Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Pasca, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang seringkali membingungkan. Nama saya Suci Faniandari, dan hari ini saya akan berbincang dengan tamu inspiratif kita, Bapak Dr. Masrur Alatas, Sarjana Teknik Magister Engineering, tentang tips sukses kuliah jenjang doktor. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang lebih dalam tentang tips sukses kuliah jenjang doktor. Kita akan membahas bagaimana menjalani proses perkuliahan jenjang doktor yang berkualitas dan menghindari kesan asal lulus dengan tips 4, 3, 2, 1. Dalam episode ini juga akan dibahas tentang strategi lulus tepat waktu, menyiapkan penelitian yang berkualitas, dan lolos publikasi internasional bereputasi dengan menerjemahkan formulasi sandi mantis. Sobat Pasca, siapkan apapun yang membuat Anda nyaman, kudapan ataupun minuman yang menemani Anda menyelami obrolan yang inspiratif kali ini. Halo Sobat Pasca, saat ini kita sudah bersama narasumber, yaitu Bapak Masrur Alatas. Selamat datang di Grad Talk, Bapak. Terima kasih atas undangannya. Oke, Bapak Masrur Alatas ini merupakan dosen di Institut Teknologi Yogyakarta dan juga beliau merupakan alumni dari S3 Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret. Baik, mungkin di sini kita akan sharing-sharing Bapak mengenai strategi-strategi Bapak yang sudah Bapak lalui ketika menempuh studi S3 di Universitas 11 Maret. Mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana perjalanan S3 Bapak dulu selama di Universitas 11 Maret. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sekali lagi atas undangannya, dan hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, kesejahteraan, itu yang penting bagi kita. Kalau terkait dengan perjalanan S3 selama 4 tahun di UNS ini, di Prodi S3 Ilmu Lingkungan, itu tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Okay. Ya, saya ucapkan terima kasih ya yang mendalam dan sangat takzim sekali kepada guru-guru kami, dosen-dosen kami yang di sini, pembimbing penguji khususnya, beliau yang luar biasa memberikan arahan, dukungan, saran, dan juga motivasi. Itu yang penting menurut saya. Okay. Dengan adanya motivasi dari beliau-beliau ini membuat kita terus bersemangat ya, terus membara sampai sekarang ya. Saya kira semangat menulis dan menulis terus kita lakukan. Juga kepada teman-teman Sivitas Akademika, sahabat-sahabat seperjuangan S3, ya semoga semuanya segera lulus, segera menyelesaikan studi. Dan juga kepada teman-teman yang lainnya, yang di kampus dan seterusnya, yang mendukung kita untuk segera bisa menyelesaikan studi ini. Ya, itu yang pertama harus kita ucapkan kepada beliau-beliau. Ada pembimbing kami ya, Prof. Tuti, kemudian Prof. Toto, Prof. Prabang, Prof. Gunawan, Prof. Agus, Prof. Sunarto, Prof. Suranto selaku kaprodi kami di S3, dan Dr. Trisni. Beliau semuanya memberikan dukungan yang luar biasa. Ya, jadi motivasi yang diberikan ke kita sehingga kita terus mengembangkan hasil riset kita, menulis buku, kemudian dan juga kita berjuang untuk bisa mendapatkan paten dari alat yang kita hasilkan dari S3 ini. Penelitian, baik. Dan jadi jurnal. Untuk keluaran dari penelitian disertasi sendiri tentunya berbeda ya Pak, levelnya dari untuk tugas akhir seperti skripsi maupun tesis untuk S2. Luarannya juga berbagai macam. Tentunya untuk mencapai luarannya berbagai macam ini juga hambatan yang kita lalui pasti juga berbagai macam gitu. Mungkin dari Pak Masrur ada strategi yang Bapak terapkan dulu ketika menjalani riset untuk disertasi seperti itu Bapak, hingga bisa menghasilkan luarannya berbagai macam? Iya, sebenarnya tidak sangat spesial ya. Sebenarnya teman-teman juga semua sudah melakukan itu. Ya, hanya saja setiap personal atau setiap orang punya satu trik ya barangkali, atau kisi-kisi yang itu
eh, dia sendiri yang menformulakannya. Kalau boleh ini disampaikan atau ketok tular gitu ya. Ya ada beberapa tahapan yang saya lakukan bersama dengan tim riset gitu. Ya mulai dari kita mengidentifikasi diri kita sendiri ya, kapasitas kita ya. Sejauh mana kita ini sebenarnya harus mengambil tema. Jadi kalau saya boleh ini menyampaikan, saya formulakan menjadi angka ya, biar mudah ada diingat ini. Boleh. Ini bisa jadi kunci buat kita nih Pak yang mau meniru. Ini bukan kunci jawaban yang jelas. Kisi-kisi. Hanya kisi-kisi. Jadi 4, 3, 2, 1. Nah ini nggak tahu juga kenapa saya 4, 3, 2, 1. Mungkin biar urut aja. Iya. Jadi 4 itu tips agar kita terus bersemangat. Ini yang pertama, yang 4 poin pertama ya. Passion. Ya. Jadi saya berharap nanti teman-teman di ilmu lingkungan, khususnya mahasiswa baru ya, yang baru menempuh awal-awal semester ini, Anda harus menemukan passionnya. Jadi passion itu yang sangat menyenangkan dan bisa dibilang ya hobi boleh, tapi ilmu itu sangat menyenangkan. Ketertarikan seperti itu. Ketertarikan dan mendarah daging. Jadi misal sebagai contoh saya passionnya di bidang renewable energy, fokusnya lebih kepada pembangkit listrik tenaga air, misal seperti itu, mikrohidro, biohidro dan seterusnya. Itu sudah menjadi kayak seneng aja, denger aja udah kayak seneng banget itu. Itu udah level passion. Nah, ketika passion itu sudah didapatkan, maka hambatan apapun dalam perjalanan selama 4 tahun, insya Allah bisa teratasi dengan baik. Karena menjadi tantangan gitu. Jadi hambatan itu akan menjadi tantangan apabila disertasi kita itu passion kita. Gitu. Sedangkan yang kedua, cita-cita. Tentu setiap orang punya cita-cita ya. Ada yang pengen jadi dosen dan seterusnya, peneliti dan seterusnya. Cita-cita tidak hanya diri kita, cita-cita bisa dari keluarga kita. Misal keluarga kita pengen kita jadi dosen atau jadi pengajar, jadi guru dan seterusnya. Cita-cita dari keluarga kita misal gitu. Dan itu yang menjadi salah satu. Yang poin kedua ya. Poin ketiganya adalah problem solving. Mohon maaf. Jadi disertasi itu akan menjadi lebih menarik apabila kita itu memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi masalahnya apa? Jadi ketika kita menemukan tema yang sudah kita ambil itu ada masalah apa di sana? Itu yang harus jadi. Ada gap tidak di sana? Ada delta tidak? Nah, ketika ada gap, ada permasalahan, nah itulah yang menjadi kunci. Karena kita akan terus bersemangat tuh, pengen mengaktualisasi jawaban-jawaban atau solusi-solusi dari problem atau problem solvingnya apa itu. Nah yang keempat, mendukung tempat kita bekerja, future kita. Jadi disertasi ini akan segera kita selesaikan karena ini ditunggu nih hasilnya nih. Ada yang menunggu, dalam arti ditunggu itu bisa untuk bahan ajar, bisa untuk menulis buku, jurnal, untuk mendukung tempat kita bekerja. Kebetulan saya sebagai dosen, mungkin teman-teman yang lain yang di industri atau seterusnya kan tentu hasil risetnya ditunggu oleh tempat kerjanya ya, di industri, mau di lembaga atau institusi atau industrinya ditunggu untuk diaplikasikan gitu. Nah itu menarik. Jadi itu 4 poin di tahap awal yang 4 tadi. Nah, kemudian yang 3 itu adalah manajemen. 3 itu ada manajemen, time schedule, target, dan kemudian 4D. Jadi yang pertama itu adalah manajemen terhadap diri kita sebagai mahasiswa S3 ilmu lingkungan. Jadi jangan sampai kita duduk di kelas itu kita masih membawa ya barangkali jabatan kita, atau mungkin ya itu ditinggalkan. Jadi saat kita masuk di UNS sebagai mahasiswa itu ya kita mahasiswa, kita bukan pejabat. Kita masuk gerbang itu bukan pejabat. Kita masuk gerbang itu juga sebagai lu sudah jadi mahasiswa. Nah, nanti kalau keluar dari gerbang UNS ya baru nanti kembali posisi ke masing-masing. Itu juga manajemen lagi. Itu benar-benar manajemen. Jadi manajemen kita sebagai mahasiswa, manajemen kita sebagai dosen. Nah, kebetulan saya sebagai dosen. Jadi bagaimana saya manajemen sebagai dosen, lalu kemudian manajemen kita tentu sebagai orang tua, kita punya anak, kita punya keluarga yang harus kita manajemen, dan juga kehidupan kita di masyarakat.
kita kan juga ada ronda setiap malam Selasa Wage misal gitu. Nah, itu juga bagaimana kita mengkondisikan agar teman-teman di masyarakat juga mengetahui bahwa lagi sibuk nggarap jurnal. Nah, itu jurnal ki opo? Tekono gitu. Jadi dalam arti apa? Kita harus bersosial dengan baik. Itu manajemen. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, tidak ada permasalahan kecil yang barangkali akan menghambat gitu. Nah, itu. Lalu kemudian time schedule dan target. Ini penting. Karena begini, meskipun saya telah melakukan dengan sangat rinci pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga selama 4 tahun itu, tapi ternyata dinamis itu. Dan apa istilahnya? Apa yang kita targetkan pada tahun pertama itu malah tidak selalu sesuai. Pak. Malah itu terjadi di tahun kedua. Bahkan apa yang kita target di tahun ketiga itu malah selesai di tahun pertama. Bisa jadi terjadi. Iya, kita harus menyesuaikan. Kita adaptif terhadap kondisi di lingkungan ya. Jadi teamwork kita yang di lapangan, tim riset kita, dan juga peluang-peluang kita untuk menulis jurnal. Misalnya target menulis nanti ini publish-nya di target di tahun ketiga, malah di tahun pertama sudah bisa menulis dan bisa mensubmit misalnya gitu. Jadi, tapi time schedule dan target itu penting, sangat-sangat penting. Itu sebagai fungsi kontrol. Jadi kita itu ada kontrolnya tuh. Jadi meskipun ya bergeser begitu dari jadwal, tapi kan tetap tidak jauh-jauh dari yang sudah direncanakan. Goalnya itu tetap sama itu. Iya. Ya alhamdulillah target yang kita harapkan kemarin dapat gitu kan. Jadi ya itu sangat bersyukur sekali ya. Kami sangat berterima kasih kepada semua tim yang istilahnya mendukung dalam kegiatan-kegiatan kita itu. Ya selain dapat cum laude kemarin ya alhamdulillah, bersyukur dulu ini. Alhamdulillah sekali ini berkat dukungan dan doa semuanya. Selain dapat cum laude juga alhamdulillah sekarang dari 4 paper atau 4 manuskrip. Sebenarnya kita rumusan masalahnya 3, tujuannya 3, tapi ada satu tujuan yang bisa menulis 2 manuskrip. Sehingga saya mengirim 4, bersyukur sekali bisa menulis 4, dan yang kedua sudah publish, yang kedua 1-2 sudah publish, yang ketiga ini kemarin sudah LOE, sudah accepted ya, tinggal publish, nunggu publish saja bentar lagi. Sedangkan yang keempat itu minor revision. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Ini dalam satu disertasi ya Bapak, bisa dipecah menjadi 4 publikasi jurnal. Teman-teman, saya yakin teman-teman bisa lebih dari itu ya. Itu tinggal kita pilah-pilah aja. Dari pembimbing kita menyampaikan seperti itu. Tolong nanti dipilah-pilah menjadi mana yang kira-kira bisa untuk dibuat paper atau manuskrip. Nah itu ya kita bersyukur. Kita juga alhamdulillah menyusun 1 buku, lalu kemudian 1 alat untuk pengajuan paten, kemudian kita diseminasi dengan ISDM, kita juga menyelenggarakan kegiatan seminar nasional, jadi berkat dukungan semuanya multi stakeholder, kami menyelenggarakan seminar nasional, 15 narasumber gabungan dari beberapa kampus termasuk UNS, UGM, ITY, ITNY, UP45, yaitu sama UNU. Kita menyelenggarakan seminar nasional di dalam Wironegara, mengangkat terkait dengan renewable energy. Wah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro yang telah memfasilitasi dan mensupport kami untuk bisa seminar nasional di dalam Wironegara. Kami juga bersama komunitas ini membentuk 1 komunitas ya, atas dukungan dari Dr. Trisni, pembimbing kami bidang sosial. Kami bisa bersama-sama ini menggulirkan komunitas ya, karena kita berbasis community development ya. Di sana ada komunitas dan itu sudah dilegalkan oleh pemerintah desa, jadi sudah sah, itu sudah legal. Dan kita juga membentuk 1 desa wisata renewable energy, desa mandiri energi, dan laboratorium. Kita juga bikin laboratorium. Ini laboratorium mikrohidro. Mohon maaf. Jadi laboratorium itu harapannya adalah agar mahasiswa, pelajar, masyarakat bisa belajar bersama lah di situ ya, sebagai kawasan pendidikan lah di desa itu, di lokasi penelitian kita bersama-sama itu.
Itu penting karena sekarang BRIN pun ini sedang mengarah kepada hilirisasi. Jadi riset terapannya, inovasi itu penting sekali. Nah, kami gayung bersambut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui BRIN. Kami juga ingin mengembangkan appropriate technology atau teknologi tepat guna yang nanti masyarakat juga bisa membuat, masyarakat bisa menggunakan. Nah, itu bagus ini. Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Jadi saya kira masyarakatnya antusias untuk bisa menggunakan teknologi tepat guna. Produk dalam negeri juga masyarakat sendiri bisa membuat, menggunakan renewable energy dengan appropriate teknologi itu. Nah, itu rangkaiannya, sehingga kemarin setelah wisuda itu saya mengajukan proposal dan alhamdulillah wa syukurillah saya diterima postdoktoral, beasiswa postdoktoral. Saya penelitiannya di sini salah satunya di UPT Gunung Bromo. UPT-nya UNS Gunung Bromo, KHD3 Gunung Bromo itu salah satu atau tempat riset kita untuk nanti kita akan membuat berbagai laboratorium di sana untuk bidang energi baru terbarukan. Ada tenaga air, tenaga angin, dan seterusnya. Ya ini cerita ini dalam arti hanya untuk ini aja lah, bahwa memang semua butuh perjuangan. Jadi, untuk lab-labnya ini sendiri dikelola oleh grup riset Bapak di UNS atau di institusi tempat Bapak bekerja sekarang? Ini nanti bersama-sama. Jadi kita bersama-sama, jadi ya dari ITI, dari UNS, dari UGM, bahkan itu juga dari BRIN ya, dari PR KKE, konservasi energi. Ya. PIC kami Bapak Ahmad Futoli, filosof doktor, beliau sebagai PIC kami atau host kami nanti untuk meng-create kegiatan itu ya. Per 1 Juli itu sudah mulai. Per 1 Juli kami sudah melakukan survei ke UPT UNS KHD3 Gunung Bromo. Nanti terus ini semoga nanti kerjasamanya terus terjalin seperti itu ya Pak. Iya. Nah, jadi kita bisa ambil gambaran di sini bahwa dalam sebuah disertasi ini tidak hanya dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu institusi saja ya Bapak, betul, ya. Tapi juga melibatkan berbagai pihak. Dalam kasus ini Bapak bisa melibatkan dari BRIN, kemudian dari institusi asal Bapak. Nah, bagaimana dulu Bapak bisa membangun relasi dan melibatkan beberapa institusi ini untuk meramu dalam sebuah penelitian yang akhirnya bisa membuat impact yang bermanfaat bagi masyarakat seperti itu? Oke. Sebelum itu saya lanjutkan dulu. Tadi kelihatannya boleh. Kepanjangan tadi ceritanya. Mohon maaf, ini ngalir aja soalnya. Iya. Jadi tadi 3 tips tadi, yang ketiga itu, tadi yang kedua kan time schedule. Yang ketiga itu do, delay, delete, sama delegate. Jadi kita harus bisa ngatur waktu di situ. Apa yang harus kita lakukan sendiri, apa yang harus kita delegasikan, dan seterusnya. Lalu 2 tips untuk mendukung multi stakeholder ini yang barusan Mbak Suci tanyakan. Ya, jadi bagaimana 2 tips untuk mendukung multi stakeholder tadi adalah bahwa kita harus menjadi dirijen atau konduktor. Jadi kita harus meramu semua multi stakeholder itu, mulai dari A, akademisi, B, swasta atau bisnis, G, government atau pemerintah, lalu C, community development atau komunitas atau kelompok. Lalu saya tambah lagi nih, F, I, dan T. F itu adalah finansial, dalam arti kita perlu dukungan koperasi, dukungan yang lain untuk riset kita. CSR dari koperasi, kebetulan kemarin juga dapat CSR dari teman-teman koperasi juga. Lalu kemudian dukungan melaksanakan seminar nasional juga dari teman-teman koperasi. KSPPS Madani Jawa Timur itu pernah mendapat juara 1 nasional, pernah dapat juara 1 tingkat provinsi. Jadi temannya sampai Jawa Timur ya. Jadi kita ini dalam membangun multi stakeholder se-Indonesia. Kalau perlu sampai luar negeri kalau mampu. Nanti di teman-teman yang lain ya, itu bagus sekali kalau bisa riset disertasi ini nggak cuma kerjasama se-Indonesia tapi sampai dengan luar negeri. Itu keren banget malah. Membuka kolaborasi seperti itu. Ya, kita harus menjadi konduktor untuk kolaborasi itu. Lalu kemudian I, perlu teman-teman PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, influencer, teman-teman yang lain itu akan menulis tentang apa yang kita lakukan itu di media cetak maupun media elektronik ya. Itu bagus sekali karena untuk media edukasi dan juga untuk menarik minat teman-teman yang lain untuk gabung. Jadi semakin kita sounding tentang manfaat
apa yang kita lakukan bersama itu, maka teman-teman yang lain nanti akan ya bareng-bareng lah, gotong royong lah kalau kita bahasanya. Gotong royong itu kan, itu udah falsafah nenek moyang kita ya, gotong royong. Lalu T yang tadi A, B, G, C, F, I, T. T-nya itu adalah teknologi, appropriate teknologi. Jadi kita punya banyak teman-teman juga yang di bidang teknologi yang membantu kita untuk menginovasi teknologi itu, hilirisasinya itu. Itu kalau teman-teman ini mau menggunakan formula multi stakeholder ini, ya insya Allah lah, saya yakin dalam perjalanan disertasi itu akan lancar. Jadi ada yang mendukung dari sisi informasi, ada yang mendukung dari sisi networking, ada yang mendukung dari sisi mungkin dukungan CSR gitu, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu yang penting sekali dilakukan teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman jauh lebih hebat lah nanti untuk mengkolaborasikan itu. Terus kemudian kita harus harmoni dengan pembimbing. Jadi kita harmoni dengan pembimbing itu bisa melakukan kegiatan mingguan gitu. Jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali ketemu dengan pembimbing. Maka waktu itu pandemi ya, jadi saya kalau sowan ke Solo ke itu juga harus matur dulu, harus konsultasi dulu apakah boleh dan seterusnya, karena kondisi waktu itu kan mencekam ya COVID itu ya, sehingga yang saya bisa lakukan saya konsultasinya ke dalam Prof Toto ya, yang ada di Jogja ya. Di sana seminggu bisa 2 kali, 3 kali kita ngadakan kegiatan. Saya membantu menulis bukunya Prof Toto, membantu seminar nasionalnya Prof Toto, membantu survei dan seterusnya ya. Jadi hubungan harmonis antara mahasiswa dengan pembimbing atau penguji itu tidak hanya sebatas pada disertasinya, tapi di luar itu, karena sama-sama memperjuangkan ilmu yang bermanfaat. Jadi harus bersama-sama. Saya kira itu menjadi feedback energi, sama kayak kita misal megang gelas yang airnya penuh, lalu kemudian Anda isi lagi gitu, airnya tumpah tuh, ilmunya tumpah ke kita gitu. Jadi kita harus mengabdikan diri untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ini menarik nih Bapak tentang tadi Bapak bercerita bahwa dulu pernah melakukan konsultasi itu bisa seminggu 2-3 kali gitu ya Pak, dengan promotor atau dosen pembimbing. Nah, mungkin keraguan di antara mahasiswa di sini ketika kita mau mengadakan konsultasi itu terkesan secara formal seperti itu Bapak, dan mungkin kita kadang agak ragu ketika mau menghubungi dosen, nanti kalau beliau sibuk bagaimana, kalau tidak dibalas bagaimana. Kemudian akhirnya jadi terbentuk gap antara mahasiswa dan dosen. Nah, dulu Bapak bagaimana bisa mencapai titik bisa konsultasi sampai 2-3 kali seminggu seperti itu? Awal mulanya seperti apa Bapak menjalin hubungan yang harmoni tadi? Iya, sebenarnya Bapak Ibu dosen semua welcome. Jadi Bapak Ibu pembimbing, penguji kita itu ya welcome semuanya, baik-baik semuanya. Tinggal masalah seninya komunikasi aja. Jadi tidak hanya seni bela diri ya, ada seni komunikasi. Bahkan mungkin ini tip kecil tapi ada nilai manfaatnya. Saya sampaikan kepada mahasiswa saya di ITY bahwasanya kalau mau menulis WA kepada dosen itu awali dengan kayak kita menulis surat itu. WA itu kadang-kala kan gimana Pak, gimana Bu, singkat sekali, bahkan nomornya aja belum kesimpan ini siapa. Jadi diawali salam, lalu kemudian ucapan salam sehat selalu atau mendoakan yang mau diajak ngomong, nah gitu kan, itu kan etika. Lalu kemudian perkenalkan Anda siapa. Kalau belum kenal loh ya, tapi kalau sudah kenal kan nggak perlu mengenalkan. Kalau belum kenal ya saya mahasiswa ini, angkatan ini, ya, tujuannya apa. Nah baru kemudian ucapan terima kasih apabila berkenan ini gitu. Jadi sopan gitu. Kalau itu menulis dengan baik, saya yakin responnya juga cepat. Tapi kalau informasinya sepotong, ini siapa ya? Nggak dibales. Nah disitulah mulai titik awal, wah kok nggak dibales ya? Terus akan dia mungkin terus ya, kok nggak dibales ya? Kok nggak care sama aku ya? Kok aku dianaktirikan ya? Ini jadi menduga-duga sendiri menduga-duga ya Pak? sendiri. Ya, jadi buatlah satu format WA pertama itu yang mengesankan bagi penguji Anda. Berikutnya Anda lakukan sama halnya.
Jadi selalu membuat format WA yang baik, yang sopan, yang runtut, yang jelas maksud tujuannya. Saya yakin kalau itu Anda lakukan, lama-lama nanti akan harmoni dengan pembimbing dan penguji itu. Harmoni terus, progres terus, motivasinya terus, semangatnya terus, selesai. Jadi ada nilai-nilai penting di situ, tidak hanya masalah nilai mungkin secara formal atau ngomongin tentang formula atau rumus atau persamaan, bukan itu, tapi ada nilai energi positif dari seorang pembimbing. Itu kan seperti orang tua bagi kita. Pembimbing, penguji itu seperti orang tua bagi kita. Jadi ketika kita dekat, maka ada nilai energi untuk berhasilnya itu tinggi. Saya kira itu. Untuk pemacu semangat seperti itu ya Pak? Ya, karena semangat nomor satu. Kalau kita udah nggak semangat, ya semuanya akan tidak akan tercapai pada time schedule yang diharapkan tadi. Ya harus membara terus. Ini kelasnya ya avatar lah gitu. Mahasiswa S3 ini dikategorikan atau bisa digambarkan sebagai seorang avatar. Betul, itu ya, dia Pak? harus menguasai ilmu angin, ilmu air, ilmu bumi, ilmu api ya. Enggak, ini nah, maksudnya begini. Jadi kita sebagai seorang S3 itu enggak cuma monoton pada ilmu kita. Iya. Misal saya teknik, ya tidak hanya teknik. Saya harus belajar ilmu sosial. Saya harus belajar, karena irigasi, saya juga harus belajar tentang yang lain, tentang catchment area, tentang das, tentang geografi. Lintas ilmu seperti itu. Iya dong. Itu S3 banget kalau gitu. Kalau cuman mono itu S1. Iya, ini perbedaan dari penelitian kalau S1, S2, S3. S1 itu meneliti sesuatu, membuktikan selesai. Iya. Kalau S2 itu meneliti sesuatu, membuktikan, mengembangkan, lalu ada irisan dengan disiplin yang lain. Tapi kalau S3 itu harus multidisiplin. Iya, karena dia mau menyelesaikan permasalahan secara kompleks. Tidak hanya alat teknis, tapi juga non teknis, bisa sosial, ekonominya, apalagi lingkungannya. Itulah kerangka kita, adalah kerangka SDGs, kerangka berkelanjutan. Jadi orang teknik S3 dia harus bicara tentang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dia harus belajar bagaimana mengadakan kegiatan wawancara, FGD, debt interview misal gitu. Dia harus belajar itu. Jadi S3 ini memang sebenarnya wadah belajar buat kita. Belajar dan avatar tadi. Kembali lagi ke avatar. Saya suka sama avatar. Baik. Mungkin tips 4, 3, 2, 1-nya tadi Pak. Yang satunya mungkin... Oh, yang satunya belum. Yang satunya ya setelah apa yang kita lakukan secara perjuangan, ya, dalam arti kita kan berjuang, tidak hanya berjuang waton gitu ya, tapi berjuang dengan metodologi yang benar. Kan semua riset selama metodologinya benar, hasilnya kan benar. Selama metodologi valid lah gitu. Valid. Jadi setelah metodologi benar, semua benar, kita lakukan ngetesnya, alat juga benar, ngecek lab juga benar, semuanya, ngambil sampel benar, semuanya benar, dan kita lakukan dengan baik, konsultasi dengan pembimbing, penguji, dan seterusnya. Ya sudah, berarti ada saatnya itu satu yang di situ ya pasrah. Jadi satu menarik ini sebenarnya. Jadi saya mensubmit 4 naskah manuskrip. Bertahap memang, tapi dari keempat itu semua kan udah masuk. Nunggu yang satu. Waktu masuk itu H2 ya sebenarnya. Waktu kita submit itu H2. Lalu kemudian nunggunya itu 8 bulan kira-kira. First decision ya Pak itu. 8 bulan. Say hello. Penantian. Minor revision. Wah, sudah senang. Kabar baik. Diperbaiki lalu dikirim kembali. Nunggu gitu. Kira-kira sekitar 1 tahun lebih itu masa penungguan, karena revisi, minor revision, terus tambahin minor revision lagi, ada lagi gitu, 2 kali revisi. Kalau itu berarti sudah tertarik sana ya. Jadi teman-teman kalau Anda dapat minor revision sudah sujud syukur saja. Tinggal Anda perbaiki apa keinginan dari pihak jurnal atau publishernya, Anda bisa insya Allah bisa terbit. Nah, waktu itu kita udah pasrah ya, karena waktu juga, waduh, ini udah
bisa kumlot enggak ini? Kalau IP kan diintip-intip, wah kayaknya udah bisa Masih kumlot, aman. masih aman lah gitu. Tapi bisa tepat waktu enggak ini atau waktunya bisa nyampe enggak gitu. Iya. Ya akhirnya apa yang kita lakukan hanyalah berdoa. Di Prof. Toto itu menyampaikan, kalau batas kita manusia sudah kita lakukan, ya sudah, berikutnya kita pasrahkan. Nah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu saya lakukan betul itu. Jadi sebenarnya kita lakukan sebenarnya, tapi pas waktu itu mungkin ya sangat inilah mendalam lah bahasanya, sangat apa ya, rasanya sangat mendalam, pasrah banget gitu. Ya waktu itu malam kita lakukan ibadah, pasrah banget. Besoknya jam 10 itu publish Oke. jurnal yang pertama. Meskipun H2 jadi H3, tapi nggak apa-apa lah. Tapi masih terindeks Scopus gitu. Dapat 1, udah bersyukur banget. Yang kedua, ketiga, keempat belum nih. Nah, tapi yang kedua sudah minor revision juga. Iya. Nah, ini kayaknya harus dilakukan hal yang sama. Formula yang sama Formula yang sama. diaplikasikan untuk yang kedua. Ya mungkin teman-teman punya cara lain yang lebih Iya. lebih bagus lah gitu. Itu juga saya lakukan lagi. Salat malam, lalu kemudian wirid dan seterusnya. Pasrah lagi, itu minggu kedua. Kalau yang minggu pertama tadi publish jam 10 itu publish. Kalau yang kedua ini jam 11. Menarik sekali Menarik. ini ceritanya. Wah ini keren ini kayaknya. Ini kayaknya salah satu cara Iya. inilah yang bisa dilakukan. Memang harus pasrah. Pasrah itu sudah titik puncak kita ya. Kita ini siapa gitu ya. Nggak bisa apa-apalah gitu. Semua sudah kita lakukan. Dan rezeki itu dekat sama bejo. Bejo itu bersama dengan para pejuang. Wah, luar biasa sekali nih Bapak. Jadi Quotes-nya. teman-teman yang sudah berjuang tertatih-tatih, ya Anda akan bejo. Oke. Perlu digarisbawahi tadi bahwa titik pasrah ini diletakkannya setelah kita melakukan seluruh usaha seperti itu ya Bapak. Iya, ya semuanya udah batasan Belum kita mulai manusia. dari awal-awal baru coba satu gagal, udah pasrah seperti itu. Oh itu belum ya. Belum Harus- mencapai titik maksimal. Saya ingat apa yang disampaikan oleh dosen saya waktu di UGM itu, Pak Hutma itu menyampaikan bahwa kalau kita ini ubin, ini marmer ya. Marmer itu kalau dipotong 4-8 kali itu dia jadinya ubin. Iya, Ubin itu tempatnya di lantai. lantai. Tempat kita untuk berpijak. Tapi kalau marmer itu ditatah, dibukuli, dibentuk menjadi sebuah, misal Garuda Wisnu Kencana misal gitu ya. Tempatnya kan di istana Iya. atau di tempat yang luar biasa begitu. Jadi kalau kita ingin hasilnya bagus ya bahasanya ya harus berjuang gitu aja. Siap Kayak kita ditempa. saya siap ditempa. Bagus banget ini Mbak Suci bahasanya, siap ditempa dan tidak mudah menyerah. Iya. Saya menulis jurnal ini pun ya kayak orang mau naik sepeda. Waktu kecil belajar naik sepeda itu ya guling-guling gitu Iya. atau terjatuh-jatuh. Ya namanya saya adalah pemula. Iya. Saya baru Tidak ada yang saya- langsung jadi iya. master ya Pak. Wong saya mempelajari tentang Scopus itu ya baru ketika saya masuk S3 ini. Oke. Oh, harus Scopus ya. Akhirnya Scopus itu apa gitu mulai dari itu. baru itu terus belajar itu bagaimana strateginya, cara kita mencari jurnal yang berpeluang besar dan seterusnya, apakah dia discontinue atau tidak, itu kan terus kita belajar. Oke. Ya teman-teman belajar bisa di Google, bisa di YouTube, bisa beli buku di toko buku, itu ada juga bagaimana tips strategi untuk Menulis kita jurnal. menulis jurnal. Ya namanya pemula lah, saya kan pemula jadi harus banyak belajar dari situ. Ya saya yakin teman-teman yang seperjuangan saat ini dan adik-adik kelas atau teman-teman yang sedang berjuang, saya yakin jika Anda sudah atau sahabat-sahabat sudah melakukan yang terbaik lah, misalnya pokoknya sudah ini paling optimal, tinggal berdoa saja. Oke. Itu. Baik, Tapi kalau belum formulasinya optimal, ya dua-duanya. Ya masih berdoa, harus dilanjutkan ya Pak harus. perjuangannya. Jadi jangan berjuang sedikit terus berdoa gitu. Ya berdoa boleh, tapi kemungkinan kebejuan kan mendekati. Masih kecil gitu. Kalau nilai kebejuan itu 100% atau pada puncaknya, maka perjuangkan seoptimal semampu Anda.
sebatas kemampuan maksimal kita lah bahasanya. Iya. Seoptimal kita. Kalau sudah kemudian genjot aja doanya, insya Allah ya bisa segera. Baru jalur langit gitu ya Pak. Iya, kebejuan itu. Baik, mungkin sudah diformulasikan tadi tipsnya 4321 ini bagi mahasiswa S3 khususnya seperti itu Bapak. Nah mungkin ada beberapa dari Sobat Pasca ini mungkinnya sudah apa ya Pak, mungkin mengalami kehilangan motivasi untuk menyelesaikan studi S3-nya. Mungkin sudah terlewat semester 6 seperti itu dan ingin kembali untuk on the track lagi menyelesaikan penelitian dan juga disertasinya. Mungkin dari Bapak bagaimana caranya atau tips-tipsnya dari Bapak? Prof. Prabang itu menyampaikan bahwa kita ini harus selalu terhubung sama menara atau mercusuar atau menara ini kontrol. Jadi kita ini anggapnya seperti pesawat ya. Ada pesawat buatan 2005, pesawat buatan 2006. Kalau saya pesawat 2007. Ya. Jadi kita ini keliling-keliling nih. Yeah. Keliling-keliling nyari jati diri ya. Yeah. Yang tadi sesuai dengan passion tadi. Melakukan riset ke Jakarta. Saya juga ke Jakarta itu. Saya lakukan ke Jakarta, ke dinas ini untuk mencari data-data sekunder dan seterusnya. Oh itu kita harus lakukan. Yeah. Pokoknya dewean numpak kereta rono gitu, numpak kereta ke Jakarta gitu. Saya mohon maaf bahasanya saya campur-campur. Iya, ya. Pak. Lalu kemudian kita lakukan seperti pelatihan-pelatihan gitu ya, JLC dan seterusnya. Kita pelatihan dengan teman-teman juga gitu. Jadi selama kita dalam satu rotasi ya, spiral rotation yang terus dalam satu pantauan informasi. Nah, kalau Pak Prabang menyampaikan selama masih dalam mercusuar itu kemungkinan masih aman, kemungkinan besar. Tapi kan spiral ring ini kan ada levelnya. Yeah. Anda itu pada spiral ring 1. Spiral ring 1 ya sudah nulis jurnal, sudah riset. Spiral ring 2 udah agak jauh. Ada jauh. Jangan sampai nanti Anda pada spiral ring paling luar. Karena bisa jadi nggak kedetek sama mercusuar ini. Oke. Lama-lama hilang kontak. Nah itu tim SAR harus segera turun hal itu. Di pesawat kalau udah hilang kontak nih Pak. Itu harus, semua tim harus turun. Oke. Nah jadi kalau ada mahasiswa mungkin misal dia komunikasinya kurang gitu. Ya sebenarnya fungsi teman-teman di kelas sendiri itu yang harus say hello. Kebetulan kemarin ditunjuk teman-teman sebagai ketua kelas itu. Jadi ya saya sering WA teman-teman dan teman-teman yang, dan ini menarik ini kunci nih. Teman-teman yang kelihatannya kok di ring luar. Tanda-tanda mau lost contact tadi. Bukan tanda-tanda sih, tapi ringnya sudah mendekati ring sudah. luar. Okay. Tapi dia berhubungan dengan kita, say hello, bahkan dia yang checklist teman-teman. Yang baru proposal siapa, yang ini siapa, yang sudah hasil siapa, yang kelayakan siapa, yang tertutup siapa. Ternyata dengan kebaikan dia ngelis semangat teman-teman, dia itu melompat. Sekarang udah selesai, udah lulus. Oke, akhirnya bisa selesai. Iya, jadi dia dari spiral ring yang luar, karena dia care dengan teman-teman, mungkin karena pahalanya juga itu, dia ngelis semangat teman-temannya, dia masuk ke spiral 2, 1, selesai, lulus. Jadi ternyata teman-teman di kelas itu sangat megang kunci. Jadi meskipun kita japri-japrian gitu ya, saya hello dan seterusnya. Mungkin kalau ketemu semuanya ya sulit ya, karena masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya riset yang tidak sama, gitu, kegiatan di lapangan yang tidak sama. Mungkin sulit untuk ketemu semua ya. Tapi komunikasi via WA, say hello, telepon, itu luar biasa energinya. Oke, betul. Kalau dalam fisika itu ada istilah energi itu tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, tapi bisa ditransformasikan atau ditransfer seperti itu, Bapak. Iya, berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Betul sekali. Iya, nah, itu mungkin yang bisa diambil dari hubungan antar personal tadi dengan lingkungan pertemanan untuk menyelesaikan studi tadi. Iya, ini bahkan di ilmu lingkungan S3 ini punya namanya ISOLA. Apa itu, Bapak? ISOLA itu ilmu lingkungan, silaturahmi online, lintas angkatan. Oke. Nah, ini menarik ini. ISOLA-nya S3 ILUNS ini
kalau ngadain kegiatan terus-menerus bagus. Kemarin sudah ngadain acara, saya diundang untuk ngobrol bareng lah di situ, saling tukar pengalaman dan inilah istilahnya bangun motivasi. Karena motivasi itu sebenarnya saya juga butuh motivasi, saya juga terus membutuhkan motivasi karena riset menulis belajar itu tidak berhenti. Terus lulus S3 berhenti enggak, justru malah lulus S3 ini saya terus belajar malah. Jadi malah merasa wah banyak yang belum harus kita pelajari gitu. Dan semakin semangat untuk menulis jujur saja. Jadi sekarang hobi saya baru, jadi avatarnya nambah 1 yaitu menulis. Kemampuan avatarnya nambah 1. Hobi untuk menulis. Jadi dan ini cara kita bersilaturahmi dengan pembimbing penguji kita itu adalah melalui tulisan. Jadi saya terus pengen ini menulis dengan pembimbing saya, menulis dengan para penguji itu. Jadi menarik, saya kira itu yang harus kita lakukan sebagai penghormatan juga kepada beliau-beliau itu bahwa ilmu beliau-beliau harus terus kita kembangkan ya. Ya, saya dulu waktu di UGM juga bantu menulis Dr. Insinyur Agus Mariono itu jadi asisten beliau untuk menulis beberapa buku itu, jadi juru ketik, juru gambar itu. Dari situ ternyata saya dapat ilmunya banyak di situ. Dan sampai sekarang saya ketularan nih, seneng nulis gitu. Oh, energinya menular tadi menular, ya Pak. Ya, jadi kita akan terus berada pada inilah zona yang tracknya tadi. Tracknya. Nah, ini menarik nih Bapak. Tentang riset tadi, bahwa riset yang Bapak jalani ini tidak hanya selesai ketika disertasi itu selesai. Gitu. Artinya ada keberlanjutan antara penelitian ketika S3 hingga dilanjutkan mungkin sekarang Bapak sudah bekerja di sebuah institusi. Mungkin ada yang kita berpikir kalau penelitian ini hanyalah sebuah penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan atau menggugurkan kewajiban agar tadi yang penting lulus atau yang penting selesai. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang mindset seperti ini? Jangan. Karena ilmu itu yang kita kejar kan nilai manfaatnya. Selama itu bermanfaat bagi kita semuanya, ya terus diperjuangkan ilmu itu. Dan ilmu itu dinamis, terus gitu. Mungkin yang cara itu kayaknya harus ada inovasi baru nih, ya, inovasi teknologi baru nih, cara berpikirnya dikembangkan. Ilmu terus berkembang dan selama itu memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi lingkungan, ya harus kita perjuangkan terus. Ya karena itu yang bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa orang yang bisa bermanfaat bagi lingkungan dari sisi mungkin dari sisi finance-nya atau ininya, hartanya. Ada yang orang bermanfaat ke lingkungan dengan tenaganya. Nah, kalau kita bisa bermanfaat untuk lingkungan dengan ilmu, pemikiran, gagasan, ide, ya itulah berarti passion kita atau cara kita untuk berkontribusi, beribadah ya, karena tujuannya ilmu bermanfaat tadi. Oke, jadi bukan hanya sekadar untuk mendapatkan gelar gitu ya Pak. Tujuan jangka panjang kita perlu pikirkan dalam memilih topik riset. Iya, termasuk itu setelah lulus itu terus ya ini mencoba lah ya menulis, siapa tahu dapat rezeki juga, siapa tahu disetujui oleh BRIN gitu. Saya mencoba untuk menulis proposal. Kemudian setelah saya tulis proposal saya kirimkan, alhamdulillah diundang presentasi, alhamdulillah juga dapat host atau pembimbing atau PIC Bapak Ahmad Fudoli, filosof doktor, kemudian di ACC oleh kepala KKE-nya, konversi PRKKE, jadi konversi konservasi energinya. Alhamdulillah per 1 Juli itu kita sudah running tuh, sudah survei ke lapangan. Jadi ilmu survei waktu S3 itu kita pakai lagi tuh, cara menggunakan drone, menggunakan total station dan seterusnya, pakai UAV tadi, itu menarik. Dan yang membuat saya seneng ketika tulisan jurnal pertama itu tentang drone itu, UAV itu sebagai pematik awal saya untuk dapat jurnal pertama. Jadi semangatnya luar biasa. Itu terus kita lakukan di postdoc ini, dan
Kami berharap dengan berbasis multi stakeholder ini, dengan dukungan dari pemerintah, dukungan dari Kementerian Pendidikan, Ristek dari Kebudayaan dan Ristek Teknologi Inovasi, dan juga dari BRIN ini khususnya, harapannya kami bisa membuat laboratorium di UNS, di UPT UNS KHDTK Gunung Bromo. Kami akan berusaha untuk membuat laboratorium berbasis appropriate technology atau teknologi tepat guna yang nanti bisa digunakan untuk praktek. Karena kita sudah pernah membuat di Kulon Progo. Jadi salah satu luaran dari disertasi itu membuat satu laboratorium mikrohidro berbasis appropriate teknologi dan berbasis komunitas. Itu sudah terbentuk, sudah diresmikan juga, dapat dukungan dari BUMN juga, dari Jasa Tirta Energi. Dirutnya hadir, Dr. Eti Susilowati hadir, dari KSPPS Madari Jawa Timur hadir, bahkan kami juga waktu FGD itu mengundang dari staf ahli DPR RI, itu juga kita undang. Waktu Seminar Nasional kemarin, Bapak Dr. Ahmad Agustiawan selaku staf ahli Presiden Republik Indonesia juga berkenan hadir. Jadi bangunlah, sebenarnya banyak sekali yang kita bangun dari multi stakeholder pada riset kita. Tapi yang menarik tadi Pak, mohon maaf, tentang satu statement Bapak bahwa akhirnya proyek-proyek yang datang itu tadi termotivasi dari pertama kali dari publikasi Bapak yang akhirnya terbit tadi ya Pak ya? Pertama kali yang memantik semangat itu tadi. Ya, kegiatan kita itu terus terbangun ketika netes salah satu. Jadi ketika kita nulis 4 itu, belum netes itu kan menunggu itu rasanya kan ya galau lah gitu. Bahasa anak gaulnya, wah galau nih gitu. Kok belum ada yang terbit salah satu, ini bisa lulus tidak. Tapi ketika satu ada yang netes, kita termotivasi. Ketika yang lain minor revision, diseriusi banget, wah harus terbit juga ini. Ya itu pengalaman pertama saya, jadi. Nah ini mungkin seringkali menjadi momok Bapak, bahwa publikasi di Scopus itu terkenal dengan publikasi yang sulit atau susah ditembus seperti itu. Enggak, saya kira enggak. Jadi kenapa saya katakan tidak, itu selama apa yang kita tulis itu dari pemikiran kita. Jadi orisinil gitu ya Pak? Kalimat per kalimat. Kalaupun mengambil tidak banyak-banyak, yang substansi yang mendukung aja. Jadi ngambilnya nggak usah banyak-banyak, ngambilnya sedikit aja, dan kalimatnya juga harus tidak jiplek gitu. Parafrase gitu ya, parafrase harus diatur juga itu, biar nggak kedetek kan gitu ya. Jadi tapi ini saya punya cara berpikir tentang ini dari guru-guru saya juga ini. Cara berpikir makro, meso, mikro. Jadi ketika itu saya coba ya, saya juga bisa nggak ya ini, menerima nggak dengan pola pikir saya ini gitu. Saya coba berpikir tentang pola dari guru-guru kami itu, tentang pola makro, meso, mikro. Jadi kita berawal dari berpikir yang luas secara global, lalu kemudian nasional, isu nasional, lalu fokus kepada riset Anda. Jadi orang itu tahu rentetannya, berpikir dari besar, menengah, kecil, fokus, lalu hasilnya apa sebagai solusi. Dan alhamdulillah kelihatannya ya terbukti bisa publish 2, yang satu juga sudah LOE dan accepted, siap publish, yang satu minor revision. Dalam arti mungkin perlu dicoba kepada teman-teman ya, kepada mahasiswa baru yang mau menulis ya, mungkin dibuat pola seperti itu. Jadi berpikir tentang makro, meso, mikro. Nah, mikronya itu Anda yang fokus di situ. Solusi apa yang Anda tawarkan untuk permasalahan meso, permasalahan makro. Nah, itu runtut gitu. Dan Anda kalimatnya harus orisinal dari diri sendiri. Jadi saya sering menulis jurnal itu, saya coba untuk kata-kata saya sendiri yang masih amburadul itu. Tidak apa-apa. Itu menarik justru. Jadi tulislah sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran. Tulis saja udahlah, kayak latihan menulis zaman kita latihan menulis itu. Lakukan saja terus, baca lagi, ditutup, diistirahatkan. Besok baca lagi, ketawa gitu. Kok tulisanku kayak gini? Terus diperbaiki, ditutup lagi. Lalu kemudian
jarak seminggu dibuka lagi, dibaca lagi. Nah itu kayak gitu. Jadi kita itu mengoreksi diri kita. Baru setelah itu kita konsultasikan kepada pembimbing, penguji. Wah ini kurangnya ini tambah ini. Lalu kemudian kelihatannya udah cukup, baru disubmit. Nah ini tadi poin tentang mensubmit jurnal. Tadi tentunya dari 4 paper Bapak ini tadi, apakah sekali submit langsung bisa diterima seperti itu Bapak? Ataukah ada proses-prosesnya nih? Ya. Proses ditolaknya atau proses perbaikannya seperti apa nih Bapak? Mungkin ada cerita-cerita khusus. Ini yang pahitnya ya, saya ceritakan ya. Jadi pernah menulis waktu itu sangat pengen Q1 gitu. Nulis, idealis. Ini harus Q1 nih. Nulis, kirimkan. Cepet banget nolaknya. Kalau yang lain kan lama, lalu kemudian ada informasi minor revision. Lah ini nggak lama, baru langsung editor langsung dibalas, ditolak. Tapi nolaknya itu bagus. Jadi nolaknya itu soft banget itu, sopan banget itu. Jadi tidak masuk dalam skopnya. Padahal ya kalau dilihat skopnya masuk sih. Tapi ada masukan yang menarik di sana. Bahwasanya metodologinya dipertajam atau gimana. Nah akhirnya kita perbaiki metodologinya. Kita kirimkan lagi ke Q2. Diturunkan standarnya. Ya, waktu saya kirimkan ke Q2 itu dapat informasi untuk pembayaran. Nah, saya bayar tuh lewat bank apa gitu kan ya. Tapi sana ngomongnya belum menerima. Oke. Jadi ada permasalahan dalam proses pembayaran. Saya juga, waduh gimana? Saya bingung ini. Padahal ya sudah bayar, sudah ditransfer ke sana, tapi sananya merasa belum sampai. Karena waktu itu kondisinya pandemi. Jadi nggak tahu kalau pandemi sistemnya ikut pandemi. Saya nggak tahu juga itu. Mungkin operatornya atau apa saya nggak tahu lah. Akhirnya ditolak karena belum melakukan administrasi pembayaran itu. Tapi uang sudah terlanjur? Sudah terlanjur. Dibayarkan. Dan kalau itu nggak besar sih. Karena kalau Q2 itu nggak besar. Malah mungkin kalau Q1 banyak gratisnya, malah nggak bayar. Kalau Q2 ya banyak yang gratis, bayar paling sedikit kalau yang Q2 itu. Nah kalau Q3 agak-agak sih sedikit, kita agak-agak lebih tinggi. Tapi juga ada sih, ya itu tergantung lah. Ada yang Q3 gratis juga ada yang bayar. Tapi kan target kita kan segera lulus kan. Jadi sudah lah ini bagian dari perjuangan lah kayak gitulah. Dan dapat beasiswa juga dari BPPDN. Jadi ya ada tabungan beasiswa itu yang digunakan untuk membayar. Untuk publikasi. Nah, akhirnya yang Q2 itu tidak dapat. Padahal mungkin setelah diterima sana, membayar, barangkali terus bisa lanjut proses untuk publish. Ya sudahlah itu, lemes itulah. Ada satu lagi yang bikin hampir pingsan. Ini lebih dari lemes ya, hampir pingsan. Jadi saya itu bahasanya minta tolong ke teman untuk memeriksa plagiarisme. Di salah satu software yang itu. Nah, ketika disebut boleh ya? Boleh, yang Turnitin itu. Iya. Gak apa-apa toh? Gak apa-apa. Ya, saya cek ke sana. Karena mungkin teman saya juga lagi belajar. Akhirnya dia lupa nyintang untuk tidak di-save pada database Turnitin. Repository. Itu ke-save. Lah, lalu saya ngirim lagi tuh jurnal. Mosok plagiarisme 90 sekian %. Nah itu kan plagiarisme diri sendiri. Ya ampun, ya Allah itu gimana? Terus saya bilang ke teman saya, wah mohon maaf, saya lupa nggak ngilangin centangnya. Waduh gimana nih? Wah itu juga shock itu. Akhirnya gimana Bapak untuk mengatasinya? Ya saya nulis lagi. Karena paper itu kan sudah masuk. Akhirnya saya minta teman saya, katanya teman saya bisa, solusinya kita mengirim email ke sana untuk menghapus dari repositorinya Turnitin. Tapi kan saya kapan waktunya kan nggak jelas ini. Akhirnya saya semangat nulis yang kedua, ketiga, keempat. Kenapa saya nulis 4? Karena salah satunya ancaman yang pertama dan antisipasi kalau terjadi sesuatu kayak gitu lagi. Wah itu pengalaman banget. Makanya teman-teman kalau inilah ngecek Turnitin ya yang sudah terbiasa aja, jangan yang sedang berlatih atau coba-coba. Ya coba-coba ya. Kalau lupa nggak ngilangin centangnya ya kayak saya. Tapi jurnal pertama yang tadi plagiarisme sekian itu, ketika ada informasi bahwa itu sudah dihapus, saya kirimkan, itulah yang terbit pertama kali. Akhirnya paper yang awalnya ditolak tadi bisa
Iya, jadi daur ulang gitu saya ya Pak, bikin paper diperbaiki. Iya. bikin paper 1, saya kirim ke Q1 ditolak. Saya kirim ke Q2 yang trouble masalah transfer tadi. Iya. Saya kirim ke Q3, saya kirim ke Q2 lagi di lokasi yang lain, di jurnal yang lain, terdeteksi sekian persen itu. Plagiarisme. Nah, lalu saya minta teman saya untuk menghilangkan itu, dia kirim surat ke sana dan alhamdulillah sudah dihapus. Saya kirimkan, terus terbit itu. Di jurnal Saya ngirimnya ke Q2, lalu Oke. kemudian pada saat saya terbit menjadi Q3. Oke. Jadi berarti sudah dihapus betul di sana. Karena ketika saya kirim ke jurnal yang lain, Sudah mau diterima. sudah diterima dan sudah Iya. publish, kan nggak mungkin dia ngecek berarti sudah berhasil. Jadi Iya, gambling juga. Sudah lolos untuk Saya filter berdoa sana. aja semoga pada saat saya ngirim ke jurnal yang lain, sini sudah terhapus. Oh, Ternyata gitu. ketika saya ngirim ke sini, minor revision, berarti sudah kehapus. Nah, dan publish. Wah, alhamdulillah. Akhirnya yang kedua, ketiga, dan keempat. Oke, jadi ini penting sekali untuk mahasiswa ini tidak hanya menyiapkan satu manuskrip saja, seperti Iya, ya Bapak. janganlah pokoknya. Jangan hanya bergantung hanya pada satu Iya. manuskrip dan pada satu manuskrip itu harus disubmit ke satu jurnal dulu ya Pak. Harus sampai selesai prosesnya, ditolak atau diterima, baru bisa kita lanjutkan untuk ini penting, Mbak submit Suci. berikutnya. Penting banget yang biasanya disampaikan oleh Mbak Suci, karena jangan sampai kita ke blacklist. Iya. Jadi ke blacklist itu fatal itu. Jadi kita mengirim bersamaan kedua jurnal Iya, harapannya dapatnya lebih cepat gitu ya Pak mungkin. Itu kalau ketahuan itu bisa ke blacklist. Blacklist itu tahunan. Jadi kita bisa berbahaya itu. Bisa mungkin 2 tahun baru diterima gitu kan. Nah, makanya harus menyelesaikan satu persatu. Kayak tadi ngirim ke satu ditolak, diterima dengan bersyukur karena kan ada catatannya. Yang penting kan catatannya itu kan berkah itu. Masukan karena untuk dengan kita. masukan itu kita bisa mengkoreksi apa kekurangan kita. Lalu kemudian kirim kedua, kalaupun ya kirim lagi, kirim. Banyak jurnal peluang. Saya kira yang harus kita lakukan adalah membuat tabel checklist. Jadi saya melakukan tabel checklist. Jadi satu jurnal itu saya mentabelkan peluang itu sampai 10 jurnal sasaran. Yang mulai dari indeksnya, lalu kemudian skopnya, sampai terbitannya berapa kali. Sampai kemudian ngintip-ngintip kira-kira ini ada biayanya enggak. Oke. Nah, jadi ditabelkan itu, tabelnya itu jadi kolom, baris sama kolom. Iya. Jadi jurnal ini satu paper loh ya. Iya. Satu paper itu punya sasaran jurnal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 gitu misal. Nah, peluangnya yang mana ya? Yang ini, wah enggak coret. Yang ini ya. Misal sisa 5. Sisa 5 ini, wah ini cuman sekali setahun misal gitu. Kadang-kadang teman-teman lupa ngecek itu. Jadi dia ngirim. Ternyata itu 1 kali dalam setahun. Kan lama banget. Untuk volume publish-nya ya Pak? Betul. Jadi cari yang 6 kali misal. Ini enggak. Oh ini 6 kali, ini 4 kali. Tentunya peluangnya lebih besar. Nominasi. Dari situ kemudian Anda pelajari di SJR atau di Scopusnya. Dia kan punya grafik tuh. Grafiknya naik, bertambah, atau turun, mau wassalam. Kan bisa dicek itu. Perlunya mencek kredibilitas jurnal sebelum kita submit gitu ya Pak ya. Nah, ketika itu sudah menjadi pilihan, baru kemudian Anda. Jadi teknis, non-teknis perjalanan itu sistematis, secara sistemik. Kita harus berpikir secara sistemik. Karena tanpa sistemik, ya jangan sampai nanti misal mengirim terbitnya 1 tahun sekali. Ya itu kan lama banget. Menunda kelulusan juga ya Pak tentunya. Ya nanti kalau mentarget misal teman-teman berniat bismillah untuk kumlot agak kesulitan karena mungkin dia informasinya jadi publishnya jadi lama misal gitu. Menarik sekali tentang cara pemilihan jurnal tadi Pak. Nah ada satu problem juga yang ini sedang hangat mungkin dibicarakan oleh mahasiswa pasca sarjana itu tentang jurnal yang predatory seperti itu Bapak. Ada salah satu artikel kemarin saya baca, artikel jurnal juga terbit tahun 2020 bahwa ternyata di Indonesia ini bahwa orang-orang Indonesia ini publish di nomor 2 terbanyak ke jurnal publisher di dunia Bapak setelah Kazakhstan. Jadi mungkin karena tuntutan kita untuk segera publish tadi Bapak, akhirnya kita tergoda untuk publish cepat, membayar berapapun mau, yang penting publishnya cepat tadi. Tapi kita tidak sadar ternyata jurnal-jurnal tadi adalah jurnal predatory seperti itu. Nah, gimana Bapak kiat-kiatnya untuk menghindari hal-hal seperti itu?
Iya, saya sebenarnya juga pembelajar ya. Saya juga lagi sedang naik sepeda nih. Oke. Belum kayak Rossi. Kalau Rossi kan menyalip di tikungan ya. Kalau saya Lebih baru mau naik spesifik. sepeda nih Scopus nih, atau internasional terindeks reputasi. Ya tadi yang kita lakukan adalah mentabelkan, lalu kemudian ngecek dari grafiknya, dia naik turun landai atau sudah, kan di situ ada informasinya, dia sudah tidak lanjut atau lanjut. Oke, itu ada status continue discontinue ya betul, Pak di itu ada Scopus. informasi di situ. Ini memang harus ada ruang khusus nih ya, Iya. bicara tentang itu ya. Tapi teman-teman pasti sudah bisa lah itu untuk mempelajari di situ ya, sudah pasti bisa untuk ngecek ini terakhir itu terbit tahun berapa, kan bisa dicek. Nah, kaitan dengan yang tadi disampaikan, memang saat ini di email kita ya, di email kita setelah International Proceeding Scopus, jadi waktu itu International Proceeding Scopus itu dilakukan di Jember. Iya. Jadi naik mobil dari Jogja ke Jember. Jadi setelah Proceeding Scopus di Jember, jadi waktu itu karena informasinya kereta api tidak sampai di lokasi, jadi terpaksa kita naik mobil ya dari Jogja sampai ke Jember ya. Jadi dari sini berangkat sampai sana langsung presentasi. Jadi perjalanan jauh banget itu 8 jam atau lebih ya, lebih dari 8 jam sampai sana, masuk desk langsung presentasi. Oke. Nah, gitu. Jadi itu juga perjuangan. Jadi teman-teman bersyukurlah kalau yang bisa proceeding di Solo, di Jogja, ya saya proceeding sampai ke Jember itu. Karena dengan proceeding itu saya bisa naik progres untuk bisa ke bukan kelayaan, maaf. Seminar hasil ya. Sudah bisa seminar hasil. Jadi memang harapannya bisa seminar hasil, itu harus dilakukan, diperjuangkan, bisa seminar hasil, naik step, wah itu sudah bersyukur sekali. Karena dengan begitu kita jadi tambah semangat. Nah, begini, setelah mengikuti seminar internasional tersebut, Scopus, seminar internasional Scopus itu, kita jadi sering dapat email. Banyak itu masuk email dari mana-mana. Nah, ketika kita mendapat tawaran dari email, dari jurnal, dari mana gitu, mohon untuk dicek dulu. Jadi Anda buka SJR itu, Cimago JR, Anda buka, lalu Anda di pojok kanan atas itu Anda copy pastekan saja nama jurnalnya. Kalau ketika Anda search di situ nggak muncul, berarti ya jangan dilanjutkan untuk mengirim manuskrip atau paper atau artikel Anda, karena jelas itu dia tidak masuk di Elsevier dan juga tidak masuk di Scopus tentunya. Di Scopus pun juga ada, di www Scopus itu juga ada, Anda cek aja di situ, copy paste nama jurnal yang ngirim ke email Anda. Kalau di situ tidak kedetek ya sudah, cukup jangan diteruskan gitu. Karena ada pengalaman, ada yang belum ngecek lalu ngirim naskahnya yang sudah dibentuk berbulan-bulan itu dengan perjuangan itu, akhirnya hanya dipublish, kan betul itu, langsung publish, tapi dalam bentuk repository. Jadi kayak collecting data. Itu yang koleksi itu nggak tanya ini datanya data dari mana. Enggak, maksudnya nggak tahu juga dia kan datanya itu adalah perjuangan selama setahun. Dan itu untuk Scopus sebenarnya gitu. Jadi ya mohon teman-teman lebih jeli untuk mengantisipasi awal menghadapi itu. Sebenarnya bukan predatory, tapi mungkin kita kurang teliti aja. Ada juga tawaran-tawaran yang lain yang dia sudah discontinue misalnya gitu ya, jangan dilayani lah. Saya kira banyak sekali yang harus kita gali sendiri. Jadi kalau feeling saya kalau ada yang mengirim melalui email, kemungkinan bukan Scopus, kemungkinan. Kecuali Anda sudah jadi peer reviewer misalnya. Saya jadi salah satu peer reviewer di salah satu jurnal H2 gitu. Ya dapat itu untuk menjadi reviewer begitu. Itu kalau itu jelas. Karena kita sudah jadi peer reviewer di jurnal H2 tersebut gitu. Ya alhamdulillah dapat 1, jadi peer reviewer lumayan lah gitu untuk latihan, dalam arti latihan memperdalam penulisan di jurnal di Scopus ini. Nah, ya saya belajar terus sih, saya nggak berhenti belajar, terus belajar. Nah di situ dalam arti
ketika kita sudah jeli yang masuk ke email kita yang menawarkan itu dapat kita pelajari melalui skema SJR melalui Scopus, ya tentu kita aman. Jadi tidak sembarangan memberikan naskah yang sudah kita uri-uri selama setahun itu atau mungkin lebih dari setahun itu sudah kita kemas itu sangat bagus sekali, jangan sampai tempatnya kurang pas untuk saat ini. Karena begini, kenapa saya katakan kurang pas saat ini? Karena target kita Scopus. Kecuali setelah kita lulus, wah itu mau kirim kemana saja, yang penting itu terindeks di dalam arti internasional bereputasi, tidak masalah. Mau itu bukan Scopus, mau itu bukan WOS ya, bukan WOS atau bukan Scopus ya, tapi kan bukan masuk dalam Elsevier, tapi kalau dia punya indeks kan juga tidak apa-apa, internasional jurnal. Tergantung prioritas itu juga tadi, bagus-bagus semua loh. Dalam arti mereka kalau kita buka, kalau kita lihat jurnal-jurnal yang belum WOS, belum Scopus, belum di Elsevier itu juga mereka bagus, metodologinya juga kelihatan bagus itu. Jadi ya intinya mereka belum masuk daftar aja gitu kan, proses juga ya kayak kita lah, kayak Sinta itu kan ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang belum 6 malahan ya kan, tapi ya bagus juga yang belum 6, cuman kan berproses mereka, termasuk jurnal yang lain yang internasional juga berproses, mereka mendaftar dulu dan seterusnya. Yang penting kita ini aja lah, karena kita targetnya Scopus, WOS dan itu SJR, ya kita harus selesaikan itu dulu sampai kita lulus. Baru setelah kita S3, wah itu bebas, kita nulis ngirim kemana saja bebas itu, karena memang syaratnya itu ya, kita mau tidak mau harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku ya, tanda bintang. Oke. Membahas tentang publikasi ilmiah tadi, khususnya publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Mungkin bagi yang kami sebagai pemula juga yang sama seperti Bapak beberapa tahun yang lalu ketika awal memulai membuat jurnal gitu, mungkin ada tips dan trik khusus dari Bapak bagi pemula nih Bapak seperti kami. Ya, tipsnya bagi pemula seperti saya, ya yang jelas pertama kita harus mengetahui dulu skopnya. Jadi jurnal yang jadi sasaran itu benar-benar skopnya ada di kita. Dan bacalah sebanyak-banyaknya terhadap yang sudah publish dari jurnal sasaran kita. Jadi misal jurnal A begitu yang mau kita sasar, ya kita sering-sering download lah. Kalau download di UNS enak itu kan bisa gratis ya. Sudah free ya. Kalau download ya datang ke UNS, download diem gitu di pojokan. Saya biasanya pojokan depan samping satpam, itu di situ download selesai terus pulang. Nah, gitu. Jadi mumpung gratis downloadnya di kampus. Nah, jadi kita sudah tahu gayanya penulisan. Ya, dulu saya SMP itu sudah jadi reporter Surabaya Post. Ada salah satu anak perusahaan dari Surabaya Post, ya majalah juga khusus untuk pelajar. Saya mau di kabupaten ditunjuk sebagai reporter pelajar, itu masih SMP. Di situ saya sudah mempelajari bagaimana karakter redaksi. Redaksi itu punya gaya. Ya kita ngikuti dia, termasuk yang sudah dicetak di media massa itu juga gaya penulisan 5W1H itu begini tuh gitu. Nah, jadi ketika kita ingin mensasar dari jurnal yang mau kita submitkan, maka download sebanyak-banyaknya yang ada korelasi dengan riset kita. Kalau bisa ya dapat, kalau bisa di daftar pustaka kita itu nanti ya ada 5 lah gitulah dari yang jurnal yang mau kita sasar itu. Nah, di situ gaya cara penyajiannya, gambarnya, wah itu bisa kita tiru. Bukan meniru gambarnya loh, tapi cara membuat gambarnya, penyajiannya. Misal gambar ini dari besar, kecil, fokus-fokusnya makro, meso, mikro tadi itu juga ternyata cara menyajikan gambar. Jadi petanya lingkup luas, lalu kemudian middle, lalu kemudian fokus ke lokasi kita. Itu juga menyenangkan. Misal kayak gitu, terus kemudian menyajikan yang lain, data-data tabelnya juga, ini sukanya gini. Kan beda-beda, masing-masing ini jurnal itu masing-masing punya gaya sendiri. Nah, kita ikuti dia, lalu setelah kita ikuti, baru kita bicara tentang template-nya. Jadi template itu terakhir. Yang penting kita itu alurnya dalam menulis itu yang pertama.
Setelah alurnya kita sesuai, gambar cara penyajiannya sesuai, ininya sesuai, hampir mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya terbit, maka berikutnya kita bicara tentang template. Template harus sesuai plek dengan apa yang dia inginkan. Ukurannya, fontnya, dan seterusnya. Itu semuanya harus sama. Ketika itu semua sudah, saya kira peluangnya bisa lebih dari 50%. Selama kita orisinil dalam menulis, selama tidak plagiat, selama juga kita punya metodologi yang baik dan benar. Nah itu saya kira peluangnya jadi naik 75%. Nanti setelah 75% pasti minor revision kan itu. Nah, minor revision cuma suruh ganti apa, ini kok melengkapi data. Ini misal ininya kurang ini. Nah, mereka kan memberitahu yang bergaris yang kita kode dengan blok kuning itu tolong di apa itu kan enak banget, kita kayak dituntun itu kan, terus kita kirim lagi. Biasanya kalau sana menemukan lagi ngirim lagi ke kita, nanti hal lain lagi sana kan juga membaca lagi kan itu, lupa ini nggak di kuning, tandai kuning ya, kirim lagi ke kita, terus nanti kita lengkapi lagi, kita kirim, kok nggak ada balasannya, kemungkinan itu sudah diproses. Nah nanti dicek di masing-masing jurnal, kita kan bisa tahu prosesnya sekarang sampai tahap apa. Apakah review atau sudah masuk ke proses publikasi, kan sudah ada di situ tahapannya. Kita cek, udah tinggal berdoa aja, kencengin berdoanya. Baik, luar biasa sekali. Intinya tadi perlu konsistensi ya Pak, dalam mulai menulis hingga sampai akhirnya bisa publish di jurnal internasional terindeks Scopus. Luar biasa sekali. Ya, Pak Agus itu menyampaikan, pokoknya mulailah dari hal yang paling sederhana. Entah itu mengumpulkan referensi, membuat ruangan khusus, loker-loker dengan nama-nama khusus, misal loker jurnal 1, manuskrip 1 atau paper 1, jurnal, nanti lemari berikutnya yang kedua, ketiga, keempat, administrasi UNS misal, jangan sampai ketelengsut itu, perpanjangan BPWDN misal, dan seterusnya, itu harus punya loker masing-masing. Itu sama kayak kita punya laptop, punya komputer, di folder masing-masing, sehingga memudahkan kita untuk brainstorming kita, biar kita juga nyaman aja dengan karena proses ini kan komprehensif banget kan, semuanya saling terkait, jadi kita harus menata itu. Jadi mulailah dari hal yang paling sederhana, lakukan secara terus-menerus, itu yang disampaikan Mbak Suci tentang konsistensi. Lalu yang ketiga, kerjakan dengan sungguh-sungguh, jadi tidak main-main. Ya main-main boleh pas di lapangan, kita pas survei kayak gitu kan. Survei itu menyenangkan, karena bagi saya refreshing itu survei. Jadi sehingga pada saat pandemi itu, saya untungnya sebelum pandemi itu sudah melakukan survei 50% gitu, FGD sudah lakukan dan seterusnya. Nah pas pandemi itu kita juga melakukan survei, tapi dengan prosedur, dengan masker, dengan pakai protokol kesehatan. Pakai mika yang ditutup itu, kayak robot itu kan. Iya benar. Itu. Jadi tetap aman, kita aman, data aman, data terus ada input, tidak berhenti, dan teman-teman juga kita suruh pakai keamanan, termasuk helper kita juga pakai keamanan. Jadi meskipun pandemi, sedikit kita tetap produktif sehingga bisa menulis di jurnal kedua dan ketiga. Oke, mungkin dari Pak Masrur ada formula atau mantra khusus Bapak untuk mahasiswa S3 biar bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dan juga publikasinya semuanya lancar memenuhi syarat? Ya, lagi-lagi ya, sebenarnya setiap orang punya, setiap mahasiswa, setiap teman-teman saya yakin punya tip dan trik serta formula atau mungkin mantra tadi ya, ini atau avatarnya tadi ya. Kalau diperkenankan, ini saya juga belajar ya. Jadi saya punya satu sandi ya, sandi. Ini ngomong sandi udah ngeri nih. Enggak, ini biasa aja. Jadi ini sandi mantis. Sandi itu kode, mantis itu belalang sembah. Belalang sembah itu kan karakternya dia nyembah itu. Di sopan ya. Tapi mantis itu kalau tahu sasaran dan target, ular saja dia makan itu. Mantis itu dia gesit, lincah, terengginas, dan pokoknya kalau ketemu sasaran target. Sama dengan mahasiswa.
mahasiswa juga harus tawaduk ya terhadap kemahasiswaannya. Dia di sini sebagai mahasiswa menuntut ilmu, mencari pembimbing, penguji yang sinergi dan seterusnya, bersosial dengan baik. Tapi kalau bicara tentang target, mahasiswa ini harus lari kencang. Jadi dalam arti kalau perlu ke Jakarta, perlu kemana, survei gitu. Jadi kalau sudah ketemu targetnya jurnal, apa yang harus dia tulis di dalam manuskrip atau papernya itu, dia harus seperti mantis. Dia harus langsung, sasarannya harus langsung dikejar, tidak menunggu-nunggu waktu. Karena kalau kita mengolor waktu, belum tentu juga waktu minggu depan itu longgar. Bisa jadi minggu depan acara Akan untuk ada apa kesibukan dan lain. seterusnya, ada rapat, ada undangan dan seterusnya. Jadi selama ada kesempatan, ada sasaran, sudah jelas caranya dan alatnya seterusnya, maka segera lakukan dengan cepat dan lincah agar mendapatkan data. Jadi itu kenapa saya sebut sebagai sandi mantis. Tapi sandi mantis ini sebenarnya ada kepanjangan sih. Apa Jadi, itu Bapak kepanjangan? ya ini godak-gadik gatuk sih. Ya. Nggak tahu. Ini cuman godak-gadik gatuk. Sandi itu dari sanya sadar. Sadar sebagai mahasiswa yang sedang belajar. Jadi tolong nanti meletakkan semua jabatan, hal-hal apa yang justru membuat satu batasan di ruang kelas dan seterusnya. Atau dengan pembimbing dan seterusnya. Jadi kita sadari bahwa kita ini mahasiswa betul. Jadi sedang menuntut ilmu, mencari ilmu, memohon bimbingan dan bantuan untuk mencapai apa yang menjadi rumusan dan tujuan penelitian kita. Siap prihatin, siap keroan. Jadi itu penting ini. Jadi kita harus sadar kesehatan juga. Iya. Kalau teman-teman lemburan kok suka masuk angin ya keroan. Dalam arti ya jangan lemburan lama-lama gitu. Iya. Jadi ini sadar tentang kesehatan, tadi sadar tentang sebagai mahasiswa, sadar tentang kesehatan, dan kita harus berjuang. Lalu kemudian sandi, N-nya itu niat. Jadi benar-benar diniati dengan tulus dan ikhlas untuk menuntut ilmu ini. Yang mau sasaran kumlot ya berarti harus berjuang, diniati berjuang betul itu ya. Berjuang itu lahir batin. Iya. Pikiran, tenaga, bahkan Total, ya, Pak? totalitas, bahkan keluarga kita juga harus kita ajak bareng-bareng untuk meniati ini. Jadi misal ada pengen acara ke sana, tapi melihat kita lagi di depan laptop, ya kan berarti gak jadi kan itu. Nah itu udah diniati memang selama 4 tahun. Selama 4 tahun diniati, tidak hanya diri kita, keluarga juga meniati itu. Jadi 4 tahun itu poso betul, puasa betul. Dari dalam arti untuk berjuang. Sandi, N-nya tadi ya niat ya, D-nya itu adalah sebagai dirijen. Kita harus benar-benar bisa menjadi konduktor untuk membuat irama riset kita ini harmoni dengan multi stakeholder tadi, yang A, B, G, C, F, I, T tadi. Harmoni. Gak bisa kita sendirian. Kita butuh bantuan teman, kita butuh bantuan mahasiswa. Syukur kalau ada mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang mau kolaborasi riset. Wah, itu udah luar biasa. Mereka nanti dapat sampai batas mana, kita dapatnya sampai mana. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Itu mahasiswa akan senang, kita juga bisa mendapatkan resources, energi kita juga tidak terkuras banyak. Di situ kita bisa fokus konsen ke naskah kedua, naskah ketiga begitu. Jadi kita pintar jadi dirijen, karena apapun itu kita butuh bantuan banyak pihak. Ya, A, B, G, C, F, I, T tadi itu membantu semuanya, nanti wah kita akan sangat bahagia. Karena ketika kita semangatnya lagi turun nih, yang Jakarta telepon, gimana jadi gak seminar nasional? Wah, semangat lagi kita. Jadi kita terus segera apa nih yang kira kurang ya, datanya apa yang harus diseminarkan gitu ya. Jadi ada pematik-pematik, semakin banyak pematik motivasi di lingkungan kita yang kita bentuk dalam multi stakeholder tadi, maka insya Allah akan semakin cepat kita menyelesaikan studi. Gitu. Oke, tadi sandi sudah. Lalu kemudian mantisnya. Mantis itu ma-nya manajemen. Jadi kita manajemen kita sebagai mahasiswa, manajemen kita sebagai dosen, manajemen yang mungkin yang lain sebagai pejabat atau karyawan atau apa gitu di industri. Manajemen kita sebagai keluarga dan orang tua, manajemen juga kita sebagai warga masyarakat. Nah, itu manajemen. Kemudian TIS, T-nya itu time, schedule, dan target. T-nya, time, schedule, dan target. Jadi
tetapkan dalam time schedule, perlu di print A3, ditempel dalam ruangan kamar yang sudah disediakan wabil khusus untuk S3. Jadi itu ruangan, kalau saya lakukan ruangan kamar saya itu saya isi banyak lemari dengan berbagai tulisan tadi, mulai jurnal 1 dan seterusnya, paper 1 dan seterusnya, referensi dan seterusnya, administrasi, naskah disertasi. Kan naskah disertasi harus jalan. Kita nggak mungkin fokus kepada jurnal saja tanpa kita menyelesaikan disertasinya, naskahnya. Jadi naskah disertasi juga harus paralel dengan jurnal yang kita bikin, paralel dengan kegiatan yang kita lakukan, paralel dengan peran-peran lain tentunya. Iya, itu pokoknya harus ada khusus untuk manajemen itu. Lalu kemudian targetnya harus dikejar. Jadi kalau memang target 3 tujuan, ya kalau bisa dapat 3 paper lah gitu. Kalau misal 1 tujuan bisa untuk 2 paper lebih bagus. Jadi saya 3 tujuan, hasilnya 4 akhirnya, karena 1 tujuan bisa menghasilkan 2 paper. Dan itu Scopus semua gitu. Jadi teman-teman merdekalah dalam mengembangkan riset Anda. Jadi jangan berada dalam black box ya, dalam kotak Pandora. Harus Anda buka itu, dan Anda harus berkreasi, karena dengan berimajinasi, berkreasi itu Anda akan bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang banyak. Jadi bebas saja. Nah, nanti fungsi kontrolnya ada di pembimbing, ada di penguji begitu. Misal pembimbing menyampaikan jangan melebar, nah, gitu kan biasanya gitu saya dengan Prof Tutik gitu. Mas jangan melebar Mas, sampai di sini saja. Siap Prof, gitu. Nah, itu ada batasan-batasan, itu pembimbing yang lebih jeli. Karena begini, kita ini seperti gunung es. Ya, jadi gunung es itu yang muncul di permukaan itu 20%. 80% itu di dalam permukaan air. Posisi kita itu yang 80%. 20% itu pembimbing. Meskipun pembimbing juga dari dasar lautan, dia mengantarkan kita menuju benang merah di permukaan. Jadi pembimbing penguji itu mengantarkan jati diri kita ke permukaan. Janjane bagi ahli apa toh? Atau Anda itu sebenarnya ahli apa? Makanya ketika nanti di terakhir itu kan di sidang tertutup atau di terbuka itu disampaikan bahwa saudara A, Anda ahli di bidang ini. Nah, itu peran dari pembimbing penguji itu mengantarkan benang merah sampai ke permukaan air. Itu beliau-beliau itu, yang pakar itu. Nah, kita ini yang 80%, yang ngukur, yang uji, kepanasan, pinjem alat ya kebetulan misal yang ini dipakai sampai lapangan nggak bisa, misalnya bisa menutup mungkin gitu kan. Terus yang nyateti, kemudian yang ngordinir, yang dirijen dan seterusnya, yang kita melakukan itu 80% itu adalah kita. Nah, pembimbing penguji itu mengarahkan kita mencari benang merah kita agar muncul ke permukaan yang 20% tadi. Siapakah jati diri kita? Anda itu ahli apa? Ya kalau mungkin boleh dibilang saya sekarang ya ahli mikrohidro misal gitu, karena riset saya tentang mikrohidro, mikrohidro. Ya alhamdulillah, karena udah S3 kan harus punya jati diri kan gitu kan. Dia passion-nya Anda itu sebenarnya apa? Ya itu kita dalami. Saya akan terus belajar terus tentang itu sampai hilirisasi, kemudian inovasi teknologi semoga di BRIN ini saya bisa kami tim, karena tim kami nanti ada UNS, ITE dan juga UGM, dan BRIN juga dari PRKKE, teman-teman di sana. Kami berharap kami bisa membuat laboratorium EBT di UPT UNS KHD3 Gunung Bromo dan di beberapa lokasi yang lain yang berbasis komunitas dan appropriate teknologi atau teknologi tepat guna. Nah ini bismillah lah, semoga mohon doanya dari semuanya. Amin, semoga ini lancar. Lalu tadi sudah T ya, kan mantis, MANTIS-nya itu istiqomah. Jadi lakukan dengan yang paling sederhana, paling kecil. Lakukan dengan terus-menerus, istiqomahkan itu terus-menerus. Lalu lakukan juga dengan sungguh-sungguh gitu, serius gitu, terus gitu. Dan doa yang mustajab. Jadi ya tentu kita semuanya bisa mencapai itu. Ya.
Ya, bismillah lah, semoga teman-teman yang sedang berjuang, kami doakan semoga segera menyelesaikan studinya. Amin. Semoga jurnalnya segera tembus, segera publish. Semoga teman-teman yang tadi kalau di spiral ring tadi yang Lingkaran agak terluar. jauh di lingkaran Segera terluar, kembali ke semoga segera spiralnya masuk ke ring 1, lalu Hmm. kemudian konsultasi secara intens, dan akhirnya bisa kemudian lulus gitu amin ya Pak. ya, amin Baik. ya rabbal alamin. Itu yang menjadi doa kita semuanya. Baik, terima kasih sekali Pak Masrur untuk Sama-sama. share ilmunya yang luar biasa sekali, sangat amat padat pembicaraan pada episode kali ini. Cukup sekian dari kami, ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode Great Talk yang berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian obrolan inspiratif Great Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua, sharing pengalamannya bisa kita ikuti, dan yang terpenting, action untuk memulai semua yang perlu segera dimulai. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared, let's great talk and don't get lost.